Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 13. Wa hamalnahu ala alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dhamir hamalnahu ya'udu ila Nuhin wal alwahu al-akhshabu wa dusur masamir wal ma'na anna safinata Nuhin kanat adatan kaghairiha masnu'atan minal khashabi wal masamir. Dhamir hamalnahu kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan lafal al-alwahu wa hamalnahu ala alwahin menunjukkan arti kapal itu terbuat dari kayu. Sedangkan dusur itu memiliki arti paku. Maksudnya kapal atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu sama seperti kapal-kapal yang lain. Sama seperti bahtera-bahtera yang lain terbuat dari kayu dan paku. Mengapa selamat? Padahal banjir besar itu meluluh lantakan segala sesuatu. Selamat karena kapal ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah. Sehingga kapal tersebut itu berlayar dengan selamat. Allah berfirman, "Tajri bi a'yunina." Kapal itu selamat karena berlayar dengan pemeliharaan kami. Bihifdzillah wa hirasatihi wa lihadza najat minal makhatir wa illa mastata'at as-sumudu li ahli tufan. Kapal tersebut selamat karena langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapal atau bahtera itu selamat dari amara bahaya. Kalau seandainya bukan karena dijaga oleh Allah, maka kapal atau bahtera itu tidak akan bisa berlayar karena banjir yang amat ganas. Dan banjir itu meluluh lantahkan segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tajri bi a'yunina." Kapal Nabi Nuh berlayar dengan pemeliharaan kami. Setelah itu Allah berfirman, "Jazaa'an liman kana kufir." Sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kaumnya tidak beranak pinak kecuali menjadi orang-orang yang tidak beriman dan menjadi orang-orang yang durjana wala yalidu illa fajiran kafara. Oleh karena itu setelah mereka dilanda banjir, mereka mendapatkan petaka dan amarah bahaya yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Jazaa'an liman kana kufir."
Itu semua sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa kalimatul jaza tushiru ila sababil mujibi litufani wa ihlaki man halaka bihi minal kafirin. Lalu lafal al-jaza yang memiliki arti sebagai balasan hendak memberikan isyarat al-jaza itu sebagai sebab yang mendatangkan tufan, banjir besar yang dapat membinasakan seluruh orang-orang kafir. Mengapa banjir besar itu datang? Banjir besar itu datang sebagai balasan. Sehingga balasan itu merupakan sebab atas kedatangan banjir. Jaza itu sebagai sebab petaka itu diturunkan. Jazaan liman kana kufir. Banjir besar. Petaka itu diturunkan sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nuh alaihissalam. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudzakir ay taraka subhanahu akhbara safinati nuhin litakuna ilatan liman yatta'idu bil ibar wa yantafi'u bin nuzur. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 15. Walaqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran supaya mudah untuk dikaji, supaya mudah untuk dibuat ibrah, dibuat pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dijadikan pelajaran. Wa'al bin mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, menjadikan Al-Quran sebagai nasihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peristiwa Nabi Nuh alaihissalam itu supaya dijadikan ibrah, supaya dijadikan pelajaran bagi yang ingin mengambil nasihat, bagi yang ingin mengambil ibrah, bagi yang ingin mengambil pelajaran supaya memperoleh manfaat dari pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Al-Quran. Karena seorang yang membohongkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendapatkan petaka, akan mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 16. Wa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Haqqan kana at-tufanu mudammira. Amma Nuhun al-Bashirun Nadhir faqad kana sadiqan fima ballagha wa anzar. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa azab Allah itu dahsyat, peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Allah melalui para nabi itu selalu benar adanya.
Maka badai banjir besar yang dapat meluluh lantakan segala sesuatu itu merupakan ibrah, merupakan sesuatu yang patut untuk dijadikan pelajaran. Mengapa? Karena setiap nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi tersebut adalah al-Bashir Nadir. Dia sebagai orang yang membawa berita gembira bagi siapa yang taat akan mendapatkan pahala, bagi siapa yang taat akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia sebagai seorang nadir memberikan ancaman bagi siapa yang tidak taat, maka dia harus bertanggung jawab atas amal perbuatannya dan kelak memperoleh siksaan. Maka semua janji-janji yang telah dijanjikan oleh para nabi, begitu juga Nuh alaihissalam, itu pasti terjadi. Janji-janji tersebut pasti terbukti. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang berupa ancaman-ancaman serta peringatan-peringatan itu akan terwujud. Apabila mereka tidak beriman setelah bukti-bukti itu ditegakkan, maka mereka akan mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa kana 'adzabi wan nuzur. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Benar-benar tufan, badai, banjir yang besar itu telah meluluhlantakkan segala sesuatu. Itu merupakan ancaman. Dan ancaman itu benar terjadi. Lalu setiap nabi, begitu juga Nuh alaihissalam, beliau adalah al-Bashir, orang yang membawa berita gembira bagi siapa saja yang taat, maka dia akan dimuliakan. Dan dia juga sebagai an-Nadir, orang yang memberi ancaman bagi siapa saja yang tidak taat, maka dia akan mendapatkan siksaan. Dan dia membawa berita yang benar. Artinya ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan itu yang telah disampaikan pasti terbukti dan pasti terjadi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ay anzala subhanahu al-Qur'ana lidzikri wal isti'azi wa yassara ma'anihi 'ala al-afhami liyantafi'u bihi. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an. Mengapa Al-Quran itu dimudahkan? Supaya gampang dipelajari untuk pelajaran. Dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Begitu juga maknanya mudah dipahami, supaya mereka memperoleh manfaat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak secara langsung. Al-Quran diturunkan dalam waktu 23 tahun. Supaya Al-Quran itu mudah dipelajari. Tidak yaqulullah ta'ala walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Nah, hal ya'tabiru wa yatta'iru bima ja'a fil Qur'ani al-jahiduna walladzina yutajiruna bid-din wa yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi taba'an li ahwa'ihim wa aghrabihim. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil nasihat dari Al-Quran atau pelajaran dari Al-Quran? Soal, apakah ada orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang menjual belikan agama, serta bagi mereka yang merubah Al-Quran karena memiliki tujuan dan mengikuti hawa nafsunya, orang-orang tersebut bisa memperoleh nasihat dari Al-Quran, bisa memperoleh pelajaran dari Al-Quran? Maka tentunya tidak. Sebab orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang ingkar, dan bukan pula orang-orang yang menjual belikan agama, serta bukan juga bagi orang yang merubah Al-Quran karena memiliki tendensi atau mengikuti hawa nafsunya. Lidzا yaqulullah ta'ala fa'al min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Tentunya orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang ingkar, bukan orang yang menjual belikan agama, bukan orang yang merubah Al-Quran karena memiliki tendensi atau mengikuti hawa nafsunya.